يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara mensyukuri nikmat iman dan sehat. Jadi kita sudah duduk sehat walafiat fi taatillah. Itu nikmat yang paling besar. Karena nikmat terbesar itu iman sehat. Ya iman sehat. Jadi mulai besok gak usah cari nikmat lagi. Karena saya bingung sama orang-orang yang bingung cari nikmat. Hidup saya enggak nikmat, hidup saya enggak nikmat, hidup saya enggak nikmat. Padahal dia iman sama sehat. Ya udah iman sudah sehat itu nikmat yang paling nikmat. Akhirnya karena enggak mensyukuri nikmat imannya, enggak mensyukuri nikmat sehatnya, cari nikmat-nikmat yang lain, Allah cabut iman dan sehat. Na'udzubillah min dzalik. Cabut imannya bagaimana? Ya dengan dia mengabaikan sholat 5 waktu, dengan dia mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya tercabut. Kemudian sehatnya, Masya Allah, banyak orang yang karena sibuk cari nikmat-nikmat yang remeh, akhirnya sehat yang mahal itu hilang. Ada enggak yang modelnya begitu? Banyak ya. Nah kita alhamdulillah duduk iman sehat. Yang begini nih yang seharusnya kita cari tiap hari. Bagaimana bisa duduk semacam ini sebanyak mungkin. Bagaimana bisa duduk berzikir, duduk qiraatul Quran, duduk bersolawat, duduk beristighfar, duduk mendengarkan syair-syair yang menambah iman. Syair-syair yang menambah iman. Seperti tadi dilantunkan dengan suara yang merdu dan saya iri. Suara merdu seperti ini kok adanya di sini. Kok adanya di sini. Ini kalau saya taruh di majelis saya di Solo kan saya senangnya luar biasa. Tapi adanya di sini, di Lanto, ya masuk lagi ke dalam, masuk ke kampung, kehujanan pula. Ya kehujanan pula. Tapi suaranya kompak, merdu luar biasa. Padahal ini yang nyanyi bukan di bidadara nih. Ya, bidadara aja begini nikmatnya, apalagi nanti di surga dinyanyikan oleh bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala yang suaranya merdu-merdu, indahnya luar biasa. Duduk yang beginilah yang dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain memanggil kawan-kawannya. Ta'al najlis bina min sa'ah. O kama qala radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dalam kitab Sahih Bukhari. Sahabatnya Rasulullah SAW suka berkata pada temannya, Ta'al, ayo sini, duduk bersama kami, min sa'ah, sesaat menambah iman. Ya, sesaat menambah iman. Dan sekarang yang ada Ta'al, ayo sini duduk sama kami, ngopi, merusak iman. Ya, ngopi tapi merusak iman, gunjing. Satu dengan yang lain kadang, ya itu merendahkan orang lain, obrolannya menjatuhkan orang lain, bahkan duduk di pinggir jalan katanya mau cuci mata, tapi motorin mata, melihat hal-hal yang gak boleh dilihat.
Kadang-kadang kita duduk dengan pandangan merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dahulu sahabatnya Nabi Muhammad SAW kalau duduknya itu nambah iman. Nah, duduk-duduk yang nambah iman yang buat hidup kuat. Ya, hidup kita jadi kuat. Kenapa zaman sekarang banyak orang yang kuat tapi hidupnya lemah? Badannya keker. Ya, badannya keker, wajahnya ganteng atau wajahnya cantik, tubuhnya sempurna. Tapi Masya Allah, sedikit saja kena ujian hidup yang kecilnya luar biasa, itu hidupnya sepertinya hilang. Hidupnya sepertinya hilang, seakan-akan nggak bisa hidup lagi. Seakan-akan nggak mampu dia melanjutkan kehidupan. Lemah. Kenapa lemah? Karena ruhnya nggak dikasih makan. Ruhnya nggak dikasih santapan. Sibuk cari sarapan, sibuk cari makan siang, sibuk cari makan malam, nggak sempat ngasih makan hati, nggak sempat ngasih makan ruh. Zikir subuhnya hilang, zikir duhanya hilang, ya zikir sorenya hilang, zikir malamnya hilang. Yang ada zikir-zikir yang dilarang itu riba, namimah dan semacamnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya beruntung kita diberi fase-fase di setiap waktu oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki iman. Di antaranya bulan Rajab. Di bulan Rajab ini fase bersih-bersih. Karena itu kita dianjurkan untuk banyak istighfar selama bulan Rajab. Di masjid, di langgar, di surah, di majlis, semua diajak memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar kotorannya hilang, hatinya semakin bersih, sehingga rohnya menjadi kuat. Kalau ada godaan, ada gangguan dalam kehidupan, tidak mudah jatuh, nggak mudah goyah. Kemudian nanti ada fase lagi bulan Sya'ban, ada malam nisfu Sya'ban. Terus masuk bulan Ramadan. Tiap detik di bulan Ramadan itu penuh dengan gizi-gizi akhirat yang membuat roh kita itu semakin kuat. Kalau kita mau memberi makan roh kita, kalau kita mau memberi santapan roh kita. Karena itu mari kita syukuri, alhamdulillah disiapkan tempat untuk memperbaiki iman kita, untuk refresh roh kita, menjadikan kuat rohani kita. Tempat yang semacam inilah yang harusnya ada di setiap rumah. Nah, tapi sayangnya di setiap rumah itu ada televisi. Di setiap rumah itu ya hampir acara-acara yang haram itu ditayangkan oleh kita sendiri. Tapi yang qiraatul Quran bersama anak, bersama pasangan hidup, tadarus Al-Quran, atau kita baca Al-Quran sendiri, atau bersama-sama kita sholat berjamaah, setelah itu berzikir bersama, berdoa bersama. Zaman sekarang ini mulai hilang, yang ada nafsi, sholatnya sendiri-sendiri, zikirnya sendiri-sendiri, hidupnya sendiri, gak peduli orang tua, gak lagi nanya sama anak, udah sholat belum, udah sholatnya di mana, sama siapa. Giliran sholatnya sendiri, orang tuanya, oh ya udah alhamdulillah, begitu saja. Sementara dahulu para ulama itu kalau ada anaknya nggak sholat berjamaah diusir, dipindah. Diusirnya di mana? Bukan diusir keluar dari rumah, begitu bukan. Diusir, nggak boleh tinggal bersama 1 tahun, disuruh tinggal di pondok pesantren. Belajar di sana kamu sholat berjamaah 1 tahun tuh ya, baru boleh pulang. Kalau anaknya nggak mau sholat berjamaah, sekali meninggalkan sholat berjamaah dihukum semacam itu. Saya masih ingat di Surabaya ada Habib Muhammad bin Ali Asgaf, itu mengajarkan pada anaknya untuk selalu sholat ke masjid. Nah itu tahunya anaknya sholatnya di masjid atau tidak, bagaimana? Anaknya cerita ke saya, ayah saya itu setiap saya pulang dari masjid dicek, dari sholat di mana? Di masjid. Imamnya rakaat pertama yang dibaca setelah Al-Fatihah apa? Rakaat kedua setelah Al-Fatihah yang dibaca apa? Kalau nggak bisa jawab, berarti kamu nggak sholat di masjid. Jadi anaknya mau nggak mau ke masjid dan harus ingat-ingat ini ya. Rakaat pertama tadi imamnya sholatnya yang dibaca apa? Rakaat kedua yang dibaca apa? Perhatiannya orang tua dulu sama anak sejauh itu urusan sholat. Nah ini kita sekarang acuh tak acuh. Kamu sholat jamaah enggak? Saya ngomong sama anak saya, kalau nggak sholat jamaah saya wajibkan mengulangi sholatnya. Sholatmu tadi belum sah. Ya, sholat sendiri nggak kepake gitu. Kamu harus ulangi sholat berjamaah.
Sholawat, kita nggak cek sholawat anak kita. Baca sholawat nggak hari ini? Tadi pagi sholawat nggak? Sore sholawat nggak? Mari kita cek keluarga kita, anak kita. Kalau pagi ingatkan, sholawat pagi jangan lupa. Sholawat sore jangan lupa. Karena dalam hadis disebutkan siapa yang pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali, dijamin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ringan, cuma angka 10. Mau sholawatnya model apapun, ya Rabbi sholli ala Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad boleh. Yang penting sholawat sejumlah 10 kali, 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dijamin dapat syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bekali keluarga kita dengan nutrisi-nutrisi semacam ini, ya yang namanya sholawat, qiraatul Quran, sholat berjamaah, gak usah pusing dengan urusan anak kita. Allah yang ngurus. Ya Allah nanti yang menyelamatkan, Allah nanti yang melindungi, Allah nanti yang akan menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa takwa pada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Apapun masalahnya Allah beri solusi, Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, Allah memberi dia rezeki dari arah yang nggak pernah dia sangka-sangka, yang nggak pernah bisa dia perhitungkan, yang nggak pernah bisa dia kira-kira. Rezekinya serba surprise indah, kejutan indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan bahwa dalam hidup kita telah memiliki banyak nikmat, dan nikmat yang terbesar yang kita miliki adalah nikmat iman dan kesehatan. Tugas kita menjaganya dan merawatnya jangan sampai berkurang, lebih-lebih jangan sampai hilang. Syukuri nikmat yang kita miliki, maka Allah Ta'ala akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Kebanyakan dari kita sering mengeluh tidak punya nikmat, padahal sudah dikelilingi oleh nikmat, masih sibuk mencari yang lain, sehingga lupa menjaga dan mensyukuri nikmat yang ada. Akhirnya Allah Ta'ala mencabut nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, mencabut imannya, mencabut sehatnya, dan nikmat lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa orang sekarang terkena masalah sedikit langsung mengeluh, langsung susah, langsung hatinya tidak enak? Karena orang sekarang lupa, tidak merawat, tidak menjaga, lalai memupuk iman dalam diri. Lupa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga hatinya mudah diombang-ambingkan, gampang putus asa. Mari kita tingkatkan ibadah kita, mari perkuat iman kita, perkuat ruhaniyah kita dengan zikir, dengan baca Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mampir satu masalah dalam hidup kita, kita tak mudah goyah, tidak mudah putus asa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.